Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, saya akan menjelaskan mengenai proyek semester kami yang berjudul Lampu Keamanan Otomatis. Eh, di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ikrimatuz Zulaiha dari kelas 2D JPD absen 14 dan rekan saya pria utama 2D JPD absen 22. Untuk proyek akhir semester kami itu terdiri dari alat dan bahan, yaitu pertama power supply, satu buah Arduino Uno R3, kemudian dua buah resistor 220 ohm, kemudian satu buah resistor 10K ohm, satu buah potensio, satu buah saklar, satu buah LCD LM016L, satu buah LDR, kemudian ada satu buah PIR, satu buah LED, satu buah transistor, satu buah PCF 8574, itu bisa opsional. Kemudian satu buah dioda silikon rektifier, dan terakhir satu buah motor DC. Untuk blok diagramnya itu kurang lebih seperti ini. Di sini kami menggunakan dua input, yaitu sensor cahaya atau LDR dan sensor gerak atau PIR. Kedua input ini nanti akan masuk ke microcontroller Arduino Uno R3. Pada microcontroller ini terdapat masukan daya dari power supply. Kemudian nanti terdapat output. Outputnya itu nanti ada 3, yaitu terdiri dari lampu LED, lampu atau LED, kemudian LCD LM016L, kemudian motor DC. Untuk cara kerjanya kurang lebih seperti ini, yaitu ketika malam, sensor cahaya tidak dapat menerima input, maka lampu LED dan motor DC akan menyala, dan LCD menampilkan tulisan gelap LED on. Sedangkan ketika siang hari atau ketika terang, sensor cahaya menerima input, maka semua output akan mati. Ketika malam hari, pengguna dapat mengontrol keamanan menggunakan sensor gerak dengan cara mengaktifkan saklar untuk sensor gerak. Setelah saklar dalam keadaan aktif, sensor gerak akan mulai bekerja. Ketika sensor mendeteksi gerakan, maka LED dan motor DC akan menyala dan menampilkan tulisan terdeteksi orang. Namun, ketika sensor gerak tidak mendeteksi gerakan, maka semua output akan berada dalam keadaan mati. Untuk flowchart-nya, itu kurang lebih seperti ini. Pertama itu mulai, kemudian langkah kedua itu inisialisasi serial begin sama dengan 1600. Kemudian inisialisasi apakah microcontroller sama dengan on. Jika iya atau true, maka ke langkah selanjutnya. Jika false, maka LED sama dengan off. Kemudian jika iya atau true tadi, maka kan ke langkah selanjutnya. Ke langkah selanjutnya itu apakah PIR sama dengan 1? Jika iya, maka akan ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka akan ke langkah apakah switch LDR sama dengan on. Kemudian, jika tadi apakah PIR sama dengan 1, kan itu true ya. Jika true itu, maka akan tercatat gerakan terdeteksi orang-orang LED sama dengan on. Dan pada LCD itu pada LCD dan pada LED dengan delay itu 500 milisecond atau 0,5 detik. Kemudian tadi yang ketika false, apakah switch LDR sama dengan on? Jika tidak ada, maka LED sama dengan off. Namun jika iya, maka akan ke langkah selanjutnya, yaitu apakah input LDR lebih kecil sama dengan 500?
Jika false, maka LED akan on. Namun jika true, LED akan off. Untuk penjelasan lebih lengkapnya itu seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Pria Utama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian simulasinya di Proteus. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi. Lalu saya merangkai alat dan bahan menjadi seperti berikut. Ini ada saklar di sensor gerak atau PR, ada sensor cahaya atau fotoresistor, dan juga ada motor DC di sini. Nah, setelah saya rangkai seperti berikut, nah kita langsung saja masuk ke programnya. Di sini deklarasi awal saya include warehouse sama liquid crystal ini untuk LCD-nya. Lalu inisialisasi pin seperti berikut. Pin LED di pin 8, LDR pin di A0 dan seterusnya. Lalu untuk deklarasi fungsinya serial begin 9600. Terus pin mode-nya buat LED saya bikin output, yang LDR saya bikin input, terus PR juga input. Ini untuk butonnya atau switchnya. Nah, setelah itu dia akan membaca nilai dari port value. Nah, setelah itu dia melakukan pengujian. Ketika file atau input pin-nya ini bernilai high, maka LED-nya akan menyala dan terdeteksi orang. Nah, maksudnya jika PR mendeteksi gerakan, maka LED akan menyala dan LCD menampilkan tulisan terdeteksi orang. Lalu delay selama setengah detik atau 500 milisecond. Terus untuk pembacaan LDR-nya, jika nilainya lebih kecil sama dengan intensitas cahaya ini, maka LED-nya akan low atau mati. Sebaliknya LED-nya akan menyala high, lalu mencetak tulisan gelap LED on pada LCD dengan delay selama 0,5 second atau 500 milisecond. Lalu kita coba masukkan ke simulasinya. Nah, kita coba di nilai awalnya intensitas cahayanya gelap ya. Saat gelap, maka LED-nya akan menyala bersama dengan motornya. Nah, lalu LCD akan mencetak tulisan gelap LED on. Nah, jika dalam keadaan terang, kita naikkan intensitas cahayanya, maka LED akan mati, lalu LCD juga tidak menampilkan apa-apa.
lalu motornya juga akan mati. Mohon maaf, ini tidak real time, jadi harus menunggu delay di simulasinya. Nah, selain itu user punya opsional buat menggunakan sensor geraknya pada saat malam hari. Atau pada saat diinginkan dengan cara menekan saklar. Nah, lalu sensor dari PIR ini akan berfungsi. Misal dia mendeteksi gerakan ya, 1, maka LED akan menyala dan motor juga akan berputar dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh potensionya. Jadi kita juga bisa ngatur kecepatan motornya pakai potensio. Lalu di LCD mencetak tulisan terdeteksi orang. Nah, ketika PIR tidak mendeteksi gerakan, nah, motornya akan mati. Ini turun kecepatannya. Jadi kalau lama-lama juga mati, soalnya ini tidak real time CPU loadnya. Nah, terus di LED dia juga blank atau enggak ambilin apapun. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.